Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Akan mewujudkan ini di tengah masyarakat yang semakin liberal dan oligarkis. Terima kasih, tiga pertanyaan itu aja. Terima kasih, Prof. Monggo, Pak Mahfud, Pak Ganjar, ada waktu 6 menit untuk menjawab 3 pertanyaan yang berbeda. Baik, yang satu bagaimana perlindungan kelompok rentan tadi sudah saya sampaikan, Bu. Saya sebutkan secara khusus perempuan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Evidence base-nya, Bu, saya lakukan itu 10 tahun. Maka kami tidak sedang menerawang untuk membuat sebuah konsep yang kami tidak bisa melakukan. Pesan Pak Haidar menjadi pas. Ya mimpi, tapi kira-kira bisa dikerjakan. Akan kira-kira gitu. Maka tadi kami sampaikan dan pas. Soal kepemimpinan perempuan yang 30% dan persekusi dan sebagainya. Bu, yang pertama adalah suka tidak suka, mau tidak mau harus ada tindakan khusus, afirmasi, Bu. Tanpa itu tidak bisa. Maka kemarin ada pertanyaan, Pak Ganjar 30% untuk perempuan, ketentuan di politik itu dihilangkan saja, Pak, biar kita sama. Bu, nggak bisa, Bu. Perempuan dalam banyak hal itu tertinggal. Maka mesti ada tindakan khusus. Itulah tindakan afirmasi yang diberikan. Hari ini sudah ada hasilnya. Kemarin Prof Mahfud yang cerita di UNER ya. Sekarang lulusan-lulusan terbaik ketika kesempatan diberikan sama, itu pasti perempuan. Cek aja. Lulusan-lulusan terbaiknya sekarang perempuan. Artinya proses afirmasi itu bisa berjalan. Di kabinet tentu, Bu, kita pertimbangan. Tapi yang paling dasar adalah zakon kabinet. Apakah dia cukup ahli yang ada di situ? Maka kami senang melihat beberapa menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert di keuangan, ya, menteri luar negeri. Ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu. Sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu. Dan saya pernah memimpin undang-undang parpol, dan 30% kepengurusan parpol itu kebetulan dari tangan saya ngetuh. Jadi ini sebuah komitmen saja untuk bisa menunjukkan. Tapi persekusi semua berjalan dan kemudian kita seolah-olah kedodoran pada soal itu. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan karakter tadi. Maka mulai dari awal saya sampaikan, awas ya, situasi sudah seperti ini, maka pendidikan harus menjadi perhatian. Itulah membangun kesadaran dari awal akan hak diri, tapi juga ada kewajiban pada orang lain. Kalau dari pendidikan itu bagus, Bu, maka ini akan terjadi. Itulah perhatian pada pendidikan itu, ya kan ada protesnya juga. Pak Ganjar, jangan sekolahnya aja, gurunya juga dong, gitu. Ini terkait dengan kesejahteraan dan seterusnya. Pak Mahfud mau tambahkan? Monggo, Pak Mahfud, oke. Ya, kalau dari sudut peraturan, Bu, ya, perempuan dan laki-laki itu sama tuh kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada bedanya. Yuridis itu sudah ada undang-undang yang 30%. Bahkan kita sudah juga meratifikasi konvensi PBB tentang penghilangan diskriminasi terhadap perempuan, SIDO. Itu sudah diratifikasi. Di dalam praktek saya katakan, ya kita udah punya presiden perempuan, bupati perempuan, gubernur perempuan, artinya silakan gitu. Nah, tetapi memang secara sosiologis memang di dalam prakteknya perempuan itu di tengah-tengah masyarakat sendiri hidup dalam situasi diskriminatif memang. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau yuridisnya nanti kita bisa, kami pemerintah bisa lebih tegas bahwa ini loh aturannya, ini konstitusinya dan seterusnya. Tapi misalnya undang-undang pemilu di mana disebutkan di situ satu dari tiga calon anggota DPR itu harus perempuan. Itu banyak partai yang tidak memenuhi. Tapi ada juga banyak yang memenuhi pun diletakkan di nomor buncit yang tidak akan terpilih ketika partainya misalnya ada 10 calon gitu, 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, lalu 6, 7 perempuan, 8, 9, 10 itu laki-laki, padahal jatah kursinya paling banyak 2 sehingga tidak dapat. Nah, itu diskriminasi yang dilakukan oleh parpol-parpol sendiri.
Kalau di kabinet tentu nanti bisa dihitung ya mau perempuan berapa, asal tadi kami pedomannya adalah second kabinet. Saya punya kesan, bukan hasil survei, tetapi saya belasan tahun itu mewisuda mahasiswa di perguruan tinggi. Itu kalau ada 10 yang cum laude, itu 7-8 itu perempuan biasanya. Jadi sudah hebat tuh. Bertahun-tahun, belasan tahun selalu saya catat. Kenapa selalu perempuannya lebih dari separuh? Pertama karena perempuan tuh potensinya bagus, tekun, ya. Kemudian kita beri kesempatan juga di bidang pendidikan. Guru besar sekarang di perguruan tinggi, profesornya yang perempuan udah banyak sekali. Bahkan juga kalau termasuk cara berpakaian bagi perempuan kan, sekarang di polisi ada polwan dengan pakaian polisi muslimah yang dipakai. Tentang TNI juga ada, kemarin waktu pelantikan Panglima itu ada atraksi ratusan orang, ada TNI perempuan yang pakai jilbab sambil atraksi itu. Nah di perguruan tinggi juga profesor pakai jilbab sudah banyak. Bukan Ada 2 yang belum dijawab tadi. Gak apa-apa, kita agak longgar sedikit. Yang kedua yang terkait dengan cuti melahirkan cuti bagi ayah melahirkan dan ibu. dan kaitannya dengan perlindungan Resmi kelompok minoritas. Tadi saya kira minoritas agama, Pak Haidar, Pak Ganjar sudah menyampaikan, mungkin perlu dipertegas lagi karena masih ditanyakan oleh Profesor. Oh ya, kalau cuti sudah masuk program kan Bu dari kami. Ya, Ibu tapi membaca. bagaimana mewujudkan itu di tengah masyarakat yang oligarkis dan... Tapi Ibu setuju dulu nggak? Ibu setuju dulu nggak? Setuju, tapi Setuju, gimana ya? gitu Oke. upayanya? Semua orang memang bertanya bagaimana. Setiap kami menyampaikan, ini setuju dulu nggak? Setuju. Bagaimana pelaksanaannya? Ketika ini supaya menjadi kebijakan ada 2 hal. 1, bagaimana membuat regulasi. 2, bagaimana mendrive regulasi itu bisa dilaksanakan. Itu tugas kami. Maka ada 2 hal. 1 adalah konsep yang mesti dilaksanakan, 2 kasus. Kalau kasus mesti dibereskan, maka kasusnya membereskan bagaimana? Kita punya lapor apps, ya, super apps. Super apps itu adalah case-case yang kemudian muncul yang bisa dilaporkan langsung dengan digital, Bu. Bu, ini sekali lagi saya mau cerita pengalaman. Pekerja migran, ketika dia pulang, itu sebagian besar perempuan. Dia mesti disiapkan apa untuk pulang? Mesti ada pelatihan. Pelatihannya apa? Pelatihannya manajerial. Agar dia bisa menjadi investor dan kerja. Partnernya adalah keluarganya. Kami lakukan ini, Bu. 2, akses khusus. Ini saya buat, Bu, kira-kira tahun 2000 bulan November 2021, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, Bu, kami membuat kredit lapak khusus ibu-ibu. Tindakan afirmasi akses perbankan untuk mereka dengan suku bunga yang sangat rendah, setahun 2%. Baik. Apa yang mau saya sampaikan pada cerita ini? Agar kemudian para ibu-ibu ini dari sisi tindakan dan tadi kasus betul-betul bisa diberikan sebuah kegiatan yang konkret. Contoh ini mungkin bisa merepresentasikan beberapa persoalan. Pak, kalau kemudian cutinya nanti pengusahanya nggak mau bagaimana? Ada Dinas Tenaga Kerja, ada Kementerian Tenaga Kerja, dan itu dilaporkan. Pak, kami takut Pak mau lapor. Saya kasih super apps. Kamu lapor. Baik. Maka ini akan menjadi catatan kita untuk kita bisa mendaklanjuti karena itu kasus. Tapi kalau secara konsep sudah berjalan, maka kewajiban orang harus melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Ganjar biasa. Supaya agak nyambung isunya, mungkin saya ke Pak Mukhair dulu kali ya, karena ini pakar ekonomi dan juga banyak hal berkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi dipersilahkan Pak Dr. Mukhair Pakana. Ini Pak. Ini aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang saya hormati, selamat datang. Saya tertarik pada aspek visi. Mungkin ada sebuah diksi dalam visi Bapak tentang negara maritim.
Jadi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi sayang sekali, ketika di dokumen pendahuluan, Bapak di dokumen itu tidak menyentuh sama sekali 5 problem kebangsaan tentang negara maritim. Tidak ada kalimat itu. Kalau bisa revisi segera. Yang kami dapatkan